Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sukacita hari ini, amin, amin ya. Sejauh apa saudara sukacita? Sejauh air mengalir, begitu? Dan kita akan melihat sama-sama saudara. Saya mengundang untuk kita membuka Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Senang sekali berjumpa dengan saudara lagi hari ini. Satu hari lepas satu hari itu luar biasa loh saudara. Betul. Tiap orang menjerit, tiap orang berdoa, tiap orang punya permohonan. Kalau satu hari itu bisa lewat dan kita menjumpai hari yang baru. Sekali lagi Tuhan menyatakan, aku mampu menjagamu. Betul, betul. Dalam perjalanan tadi ke tempat ini, ada orang kecelakaan. Tentunya dia tidak meminta meninggal dunia semalam. Kalau kita hari ini masih bisa bernafas, pakai kekuatanmu, kesehatanmu untuk memuliakan nama Tuhan. Betul? Kejadian 12, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-3, kita akan membacanya dengan sambil bangkit berdiri, membaca di Alkitab, welcome, membaca di slide di depan juga welcome, karena sudah disediakan. Kita memulai ayat pertama sampai ayat ketiga bersama-sama dan amenkan bersama-sama pula. Mari, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu. Bukan soal ujian. Apakah saudara merasa senang? Menjadi orang Kristen? Apakah saudara senang menjadi orang Kristen? Saya yakin saudara senang. Kalau saudara sampai tidak senang menjadi orang Kristen, ngapain kita ketemu di rumah Tuhan hari ini? Betul? Kalau saudara tidak senang menjadi orang Kristen, saudara juga akan pindah status agama atau apapun itu. Ngapain aku membawa identitas kekristenan kalau aku tidak senang? Karena senang maka ada di gereja hari ini bertemu. Amin. Jadi saudara senang menjadi orang Kristen? Amin. Saya pegang jawabannya. Yang kedua, jangan goyah menjawab, jangan ragu, sama-sama ya. Apakah saudara senang punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara merasa senang diberikan kepastian masuk surga? Sungguh luar biasa. Ya. Kalau ditanya apakah saudara senang? Senang. Betul? Jadi orang Kristen saudara senang? Belum tentu. Karena ada banyak orang Kristen hari ini ke gereja ngapain? Ke gereja karena hanya sebatas Kristen. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan?
Banyak orang mampir, pergi, menggok ke tempat jual rawon, makan rawon. Pertanyaannya, apakah dia memang suka makan rawon? Belum tentu. Karena mungkin dipaksa istrinya. Mungkin warung yang lain tutup. Sehingga harus masuk ke tempat yang jual rawon. Saya tidak tahu saudara hari ini bisa ada di gereja, saudara senang ke gereja atau terpaksa ke gereja. Puji Tuhan. Gitu kan ya. Apakah saudara senang punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Yes. Begitu juga ketika saudara diberikan kepastian masuk sorga, itulah sukacita yang tidak pernah ada di dalam kepercayaan yang lain. Tapi saudara, pertanyaannya tidak hanya sebatas senang atau tidak. Saya mau bertanya kepada saudara, ketika saudara merasa senang menjadi orang Kristen, maka untuk apa saudara senang menjadi orang Kristen? Betul? Mungkin kita 15 tahun di gereja, mungkin 30 tahun di gereja, mungkin 40 tahun di gereja. Pertanyaannya bukan senang atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah untuk apa saudara ada di gereja selama 40-50 tahun? Pertanyaannya senang atau tidak punya juru selamat. Pertanyaannya untuk apa saudara punya juru selamat? Betul? Saudaraku, kalau saudara, kita semua senang karena menjadi orang Kristen karena supaya punya agama yang diakui, kita bisa ke gereja sama-sama. Saya mau mengatakan bahwa terlalu murah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Masih senang jadi orang Kristen? Senang. Kalau kita menjadi orang Kristen dan kita senang dengan juru selamat, punya juru selamat bernama Yesus, kalau hanya Tuhan Yesus sebagai ban serep dalam kehidupan kita, maka terlalu pengangguran dia mati di atas bukit Golgota buat kita. Bagi saudara yang pernah ke Israel atau akan sedang menabung akan pergi ke Israel, nanti akan berada dalam satu titik bernama Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah salah satu spot tempat di mana orang disalib. Tempatnya agak luas. Tapi pertanyaannya, posisi Tuhan Yesus disalib itu bukan posisi di belakang, posisi yang jauh, tetapi posisi di mana ketika dia disalib, itu depan ini adalah pada waktu itu jalan raya. Apa tujuannya? Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia dibunuh, tidak hanya dimatikan nyawanya, tapi apa? Walaupun sudah mati, orang mengejek dia yang lewat di depannya sini. Raja kok mati? Katanya Tuhan kok disalib? Bayangkan. Pengorbanan dia itu tidak hanya dia sudah mati di atas kayu salib, mati pun dihina. Ada orang tuh kalau hidup masih dihina. Hidup dikejar, hidup ditaruh dendam. Tapi ketika sudah mati, ketika akan berangkat dari rumah duka, maka ada yang bilang, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau punya utang mohon dulure elingo bayar. Kan gitu. Bayangkan, manusia saja kalau dia sudah meninggal dunia, mbok ya sudah dilupakanlah kesalahannya. Berbeda dengan Tuhan. Meskipun sudah mati, disengaja oleh pemerintah Romawi, ditaruh di depan, supaya apa? Matinya dia di depan jalan raya, orang melihat dan menghina kematiannya. Kalau kita, saudaraku, punya juru selamat hanya supaya dia jadi ban serep dalam kehidupan kita, terlalu pengangguran dia mati di atas kayu salib. Bukankah seringkali Yesus hanya menjadi ban serep dalam hidup kita? Ban serep yang saya cari, ban serep yang saya butuhkan ketika saya terjepit. Betul? Saya cari ban serepnya di mana untuk mengganti ketika kondisi menjadi tidak memungkinkan. Tapi ketika semua roda kehidupan berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Ban serepnya taruh kembali di belakang. Bahkan tidak terlihat kalau ada ban serep di situ.
Berapa banyak dalam kehidupan orang Kristen senang jadi orang Kristen, senang punya juru selamat, tapi kadang Yesusnya tidak terlihat. Ini miris. Dan saya ingin saudaraku, kita semua yang hari ini, mari kita berpikir bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, kehidupan kita ini, siapa diri kita? Bahkan lebih dalam lagi, siapa diri kita yang sudah dipilih dan kita taruh yang memilih kita tuh di belakang, di ban serep. Saudaraku, untuk apa kita diberikan kepastian masuk surga? Di tengah semua dunia, semua agama berjuang, berlari-lari bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal di surga yang sempurna. Kita ini loh gampang, tinggal keplok-keplok, tepuk tangan, angkat tangan, haleluya, masuk surga. Untuk apa saudara diberikan kepastian masuk surga? Kalau bicara senang atau tidak pasti senang. Tapi untuk apa? Kalau Tuhan memberikan saya bersama Bapak Ibu Saudara, tak berikan jaminan keselamatan. Mari kita tanya, Tuhan, buat apa sih surga itu buat aku? Oh kelak kalau aku menutup mata aku masuk di sana. Betul. Tapi sebelum kita menutup mata, kalau kita ngilang dari Tuhan, ada enggak surganya buat kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan. Supaya bertambah hari, bertambah umur, bertambah tahun, kita semakin menyadari hidup ini. Jangan-jangan aku hanya senang jadi orang Kristen, tapi aku tidak tahu untuk apa jadi Kristen. Aku senang punya juru selamat, tapi aku tidak tahu untuk apa juru selamat. Perhatikan, kalau kita pergi ke kuburan, kita mau cari satu umpama makamnya siapa kita tidak tahu. Kita ketemu yang namanya juru kunci, betul? Kita ketemu juru kunci tahu di pojok sebelah sana dan sebelah situ, tahu. Kira-kira juru kunci ada yang bilang gini enggak? Pak, tahu enggak Pak nama makamnya Bapak ini gini? Ada enggak? Pak juru kunci bilang apa? Gak tak doi, golek odewe. Dia akan beritahu. Perhatikan, karena dia tahu, maka dia memberitahu yang tidak tahu. Betul? Berapa banyak agama di dalam dunia, dia mencari keselamatan melalui Tuhannya, dan Tuhannya mengatakan apa? Lakukan ini, dan lakukan ini. Bandingkan dengan kekristenan. Kita tahu kita ingin ke sorga, betul? Dan Tuhan mengatakan apa? Aku sediakan sorga bagimu. Lihat perbedaannya. Dia menyediakannya untuk kita yang tidak punya. Sedangkan mereka berlomba-lomba mengatakan Tuhan kita bukan Tuhan. Tuhan kita hanyalah manusia yang dilahirkan. Tuhan kita adalah manusia hina karena dia dibunuh. Dan mereka membanggakan Tuhan-Tuhannya masing-masing. Padahal hanya ada satu nama yang menyediakan keselamatan. Yesus Kristus namanya. Kalau kita tidak bangga, ngapain? Pertanyaannya bukan bangga. Mari masuk dalam hati kita masing-masing. Untuk apa? Nah hari ini kita akan melihat saudara. Kalau Tuhan sudah pilih kita, maka untuk apa Tuhan memilih kita? Menarik ya. Untuk apa sih? Apakah saya kebagusan? Apakah kita ini lebih hebat daripada yang lain? Atau ada apa? Sampai Tuhan itu loh, apa kurang kerjaankah Tuhan itu? Kok mau memilih kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kenapa Tuhan memilih kita? Bahkan Dia memilih engkau, menyebut namamu, mendatangimu, mengasihimu. Kenapa? Yang pertama, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama, untuk apa Tuhan memilih kita? Dia memilih kita untuk menyelamatkan kita. Kita dipilih untuk diselamatkan. Saudaraku, kita mengenal sistem-sistem pemilihan. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, kapolri, RT, RW, atau apapun lah. Ada sistem pemilihan-pemilihan.
Semua yang menjabat sebagai pemenang dan yang memenangkan posisi yang sedang diperebutkan, itu artinya apa? Dia dinilai lebih daripada semua calon pesaingnya. Betul? Kalau saya memilih Pak Samuel menjadi Pak RT, itu artinya saya mempercayai Pak Samuel lebih daripada semua calon yang lain. Pak Samuel punya kemampuan yang lebih daripada yang lain, sehingga saya memilih Pak Samuel. Saya coblos perutnya. Nah, gitu kan ya. Saya coblos gambarnya. Sehingga Pak Samuel menjadi menang. Nah, saudaraku, orang yang menjabat karena dia menang, maka dia adalah orang yang diandalkan. Sehingga dia diunggulkan. Makalah dia jadi pemenang. Dia menjadi orang yang dipercaya sebagai orang yang istimewa. Sehingga dia sekali lagi menjadi pemenang. Dengan kata lain, sebelum para pemilih ini memilih, perhatikan. Sebelum orang lain memilih dia harus menunjukkan kapasitas dia yang lebih hebat, kapasitas yang istimewa, kapasitas yang memang layak untuk dipilih dengan seluruh positif-positif yang dia miliki. Sekarang kita lihat di ayat yang 1. Abram dipilih Tuhan. Saya baca pelan-pelan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Saya tanya, apakah Abram adalah orang percaya? Tidak. Pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, apakah Abram sudah punya bukti-bukti bahwa dia adalah orang bapak orang percaya? Belum. Ketika Allah ke Abraham punya sesuatu yang membanggakan sehingga dia mengatakan aku layak dipilih oleh Tuhan? Tidak. Coba lihat. Kalau tadi contoh, kalau saya memilih Pak Samuel, berarti Pak Samuel lebih daripada semua pesaing yang ada, betul? Sekarang lihat, ketika Allah memilih Abraham, sama sekali tidak ada kriteria di mana Allah akan memilih Abraham. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi sangat jelas saudara, bahwa pemilihan Tuhan kepada Abram pada waktu itu bukan karena Abram punya sesuatu yang hebat yang dapat dijual kepada Allah, tidak. Tapi benar-benar adalah sebuah anugerah. Begitu juga kita hari ini. Kita hari ini juga sebenarnya kalau mau ditanya Tuhan, kalau saya sudah ada di gereja, kalau saya sudah ada bisa melayani, kalau saya sudah bisa setia berkorban sampai hari ini, apakah itu menjadi sebuah kriteria di mana Tuhan akan memilih saya? Tuhan bilang tidak sama sekali. Rasul Paulus mengatakan, dulu yang kubanggakan agamawiku, kesalehanku, kebaikanku. Tapi setelah aku bawa di hadapan Tuhan, semuanya seperti kotoran. Tidak ada harganya. Sama. Kehidupan kita adalah kehidupan kalau ditelanjangi di hadapan cermin Tuhan, tidak ada nilainya. Yang dimana menjadi sebuah titik daya jual kepada Tuhan supaya Tuhan memilih kita, tidak ada. Jadi kalau hari ini saya bersama Bapak Ibu Saudara di rumah Tuhan memuji nama Dia, itu anugerah. Betul enggak? Anugerah. Dan anugerah ini mahal harganya. Mari kita lanjut sedikit. Di dalam Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, begini firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Siapa? Terah. Siapa Terah? Ayah Abraham, ayah Nahor. Abraham dan Nahor itu bersaudara. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada berhala.
Apakah Abraham sudah punya nilai jual di hadapan Tuhan? Tidak. Abraham pada waktu itu penyembah berhala. Kok dipilih Tuhan? Nah, ini loh sekali lagi saya katakan anugerah. Itu sebabnya saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Ayat 1. Ini menggambarkan yang luar biasa. Dikatakan pergilah dari negerimu, sanak saudara dan rumahmu. Sebenarnya menggambarkan Abraham itu tidak akan pernah mungkin diselamatkan kalau bukan Tuhan yang memberi keselamatan. Karena apa? Karena Abraham terikat dengan kehidupan dan budaya penyembahan berhala. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita ini tidak layak dipilih Tuhan. Sebaik-baiknya kita, sebanyak-banyaknya amal ibadah kita, sebanyak-banyaknya sesuatu yang positif keluar dari kita, semua tidak layak membuat kita dipilih oleh Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengatakan kalau kita dipilih karena kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Bahkan di dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita kerjakan. Inilah dasar kekristenan. Orang Kristen kalau tidak sadar konsep anugerah ini tidak akan pernah tahan di gereja. Tidak, panas. Gitu kan ya. Dengar firman Tuhan, panas. Terbakar gitu kan ya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seharusnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita heran dengan diri kita sendiri. Kenapa kita dipilih Tuhan? Kenapa? Yakin kita lebih baik dari tetangga kita. Yakin kita lebih baik dari orang yang ada di penjara. Kita ini gak konangan. Kita ini hanya belum masuk penjara. Beneran. Yakin diri kita ini lebih dan lebih daripada orang yang, waduh rasanya kalau kita mau perbandingan, kadang kita harus jujur hidup kita tidak lebih baik, tidak lebih soleh, saleh daripada orang-orang yang sedang beribadah di luar sana. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita sudah tahu Tuhan memilih kita, maka setia itu bukan lagi disuruh. Amin. Setia itu enggak usah diingetin. Ya kan? Saya itu kadang sampai geli. Geli itu kenapa? Mengingatkan orang, jangan lupa ya besok kaum muda. Jangan lupa ya Bapak Ibu doa malam. Jangan lupa ya besok kebaktian umum. Gitu loh. Seharusnya ya enggak apa-apa, saling mengingatkan. Gitu loh. Tapi kalau sudah diingatkan dan sampai tidak ketemu, kenapa aku lali lek minggu? Kenapa lek sarapan kok enggak lali? Gitu kan. Kenapa waktu gajian kok tetap masuk? Gitu kan ya. Aneh. Tukang-tukang itu saudara, hari Senin boleh bolos. Selasa kadang rela bolos. Rabu iyo. Tapi anehnya kalau Sabtu, walaupun hujan deres tetap masuk. Ada apa saudara? Gitu kan ya. Sabtu tuh masuk aja, biarpun sakit masuk pokoknya Sabtu gitu. Senin baru enggak masuk. Gitu kan ya saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya jangan mundur. Kenapa? Hidup kita ini dipilih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik dari diri kita. Kalaupun bisa baik karena roh Tuhan di dalam kita menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ada perbandingan. Zaman PL atau zaman dulu, coba kita lihat ada dua kegiatan besar. Kegiatan agamawi dan kegiatan rutinitas. Kegiatan agamawi pada waktu itu bagi konsep orang pada waktu itu adalah sesuatu tindakan yang harus dilakukan, sesuatu yang sakral dan sesuatu yang wajib dilakukan bersama keluarga dan isinya, bahkan sampai budak-budaknya.
Budaknya pun harus mengikuti. Kalau dulu kamu agamanya si A, ketika kamu jadi budakku, kamu harus jadi menyembah Tuhan yang aku sembah. Enggak peduli kamu dulu agama apa. Contoh orang Israel, setahun 3 kali, berapapun jauh jaraknya, mereka pasti ke Yerusalem. Loh, ini sesuatu yang harus dilakukan, sakral, wajib. Sedangkan kegiatan rutinitas tidak mengikat walaupun itu harus. Contohnya nyapu. Kalau nyapu ini rumahku jadi bersih, tapi enggak nyapu sekali juga enggak apa-apa. Nah, mengerti maksudnya? Kalau sesuatu yang bentuknya agamawi kepada Tuhan, dewa Baalnya, wah ini sifatnya harus dilakukan, sakral dan wajib. Coba balik dengan kondisi saat ini. Giliran kegiatan agamawi menjadi sebuah kegiatan yang tidak mengikat walaupun harus. Harus enggak? Berbakti? Harus. Tapi enggak sekali kan enggak apa-apa. Beda kan sama yang atas? Sedangkan kegiatan rutinnya permisi bicara. Oh wajib. Oh sakral untuk harus dilakukan. Jangan ditolak, jangan ditunda. Betul? Aneh. Kalau kita mengatakan Abraham itu adalah penyembah berhala. Abraham itu adalah orang yang binasa karena dia menyembah patung-patung. Kalau Abraham itu tidak percaya kepada Allah Yahweh, seharusnya dia binasa. Coba sih, makanya betul. Ibu Pendeta Ruce minggu lalu berkata, kadang kita tidak menyembah patung. Tapi kita punya berhala-berhala modern dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah berkata loh, apa itu berhala modern? Barang siapa mengasihi anaknya lebih daripada aku. Barang siapa mengasihi hobinya daripada aku. Barang siapa mengasihi kesenangannya daripada aku. Tuhan katakan dia tidak layak ikut aku. Ini lebih ngeri. Kalau Abraham jelas patungnya disembah jelas. Terkadang kita ini tidak punya patung. Tapi kita punya patung-patung kecil yang tidak terlihat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya 10 hukum Taurat mengatakan apa? Kuduskanlah hari Sabat salah satunya. Jangan ada hari Allah lain di hadapanku. Berapa banyak dalam hidup kita. Betul? Yang pacaran, mana yang pacaran? Berapa banyak pacarnya lebih penting daripada Tuhannya? Yang punya kerja, berapa banyak kadang yang punya kerja, kerjaannya lebih penting daripada Tuhannya yang memberikan pekerjaan dan berkat melalui pekerjaan. Memang ikut Tuhan itu tidak gampang. Keselamatan diberi, karena dia juru kunci keselamatan diberikan kepada kita, amin. Dari untuk apa dia juru kunci dalam hidup kita, maka kita akan menjadi punya berhala modern. Yang tidak terlihat, tidak kasat mata, tapi kita terikat di dalamnya. Saudaraku, dan tentunya kita tidak pilih yang mana, kita pilih yang baik dari 2 pilihan ini. Kalau untuk urusan Tuhan, saya suka lagu itu. Yesus, kau yang nomor 1. Terus? Dalam hidupku kau yang nomor 1. Sing tenan. Tenan, gitu kata saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain, mari saudara, kita yang sudah dipilih Tuhan, berdasarkan bukan kelebihan kita. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, bukan karena kehebatan kita, karena kemurahan anugerah Tuhan semata-mata untuk menyelamatkan kita. Pergunakan hidup kita, memuliakan Tuhan. Betul? Gunakan hidupmu. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau punya tangan, pakai tanganmu memuliakan Tuhan. Kalau engkau punya kaki, pakai kakimu memuliakan Tuhan. Buat apa 2 tangan? Kalau jadi masuk neraka, lebih baik tangan 1 masuk sorga. Betul? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari sekali lagi kita melihat untuk apa Tuhan memilih kita. Dia memilih untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya, kapan
keselamatan itu dapat terjadi? Saya tanya, kapan Abraham menikmati berkat Tuhan? Ketika Abraham nurut apa yang difirmankan Tuhan, maka berkat Tuhan terjadi. Sama dalam kehidupan kita. Kapan kita mau menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berbuah, orang Kristen yang kokoh? Tidak ada lain. Lakukan firman dalam hidup kita. Kita dengar pertanyaan gini, saudara suka dengar firman Tuhan? Loh, gak dijawab. Iya kan? Ya sudah usah tanya lagi gitu saudara. Saya punya teman, beberapa teman, dia penggila khotbah. Bahkan dia penggila beberapa pengkhotbah. Dia rela keluar kota, bahkan keluar pulau, tinggalkan keluarga, tinggalkan kerjaannya, bahkan cuti. Hanya karena dia tahu pengkhotbah kesukaannya buat KKR di sana. Dikejar. Hari ini pertanyaannya bukan suka atau tidak mendengarkan khotbah, tapi untuk apa engkau mendengarkan khotbah? 100 khotbah engkau dengar untuk apa? 1000 khotbah kau dengar buat apa? 1000 pujian kita nyanyikan untuk apa? Kalau kita tidak tahu untuk apa kita nyanyikan dan kita dengar firman Tuhan itu, tidak akan pernah berguna dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 1:18 sampai 19. Kamu tahu, kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dan kamu ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus Yesus. Coba kita mendalami. Dia juru kunci hidup kita. Kalau kita tidak menyadari juru kunci itu menebus kita dengan apa, maka kita tidak perlu juru kunci itu di dalam. Kapan kita menghargai juru kunci, juru keselamatan itu dalam kehidupan kita? Sadari dia juru selamat itu, dia selamat memberikan keselamatan itu dengan apa? Dengan darahnya. Ada yang suka ke PMI donor darah? Ada? Oh, Pak Bobi katanya di luar. Saya tanya, PMI itu kira-kira akan meminta separuh dari seluruh jumlah darah yang ada atau berapa banyak? Seampul. Satu ampul itu berapa cc ya? Saya tidak pernah soalnya. 100 cc, 1000 cc. Oh, dalam tubuh ini kurang lebih 8 liter. Boleh enggak tak minta 5 liter? Ya sempoyongan mati saudara. Jangankan 5 liter, udah minta 4 liter aja. 50-50. Dengan alasan menolong sesama manusia. PMI tidak akan melakukan hal itu. Ada takaran yang diberikan, hanya sedikit. Coba lihat Tuhan. Dia membayar dengan darah yang mahal. Sampai darah itu berhenti menetes di atas kayu salib. Ya. Darah kalau sampai berhenti, itu artinya memang denyutnya sudah tidak ada, jantungnya tidak ada. Mati. Dan dia lakukan itu buat kita. Dia lakukan itu untuk memilih kita. Memilih yang sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dipilih. Sesuatu yang tidak punya alasan untuk dipilih. Dan dia pilih kita. Masih adakah alasan untuk tidak setia? Masihkah ada alasan untuk tidak mau sungguh-sungguh? Karena tidak kenal. Saudara, gini kasih Tuhan. Kita lanjut. Jadi yang pertama, untuk apa dia pilih kita? Dia mau menyelamatkanmu, menyelamatkanku, menyelamatkan kita semua. Jangan goyah. Kebutuhan boleh ada, kesakitan boleh ada, penderitaan boleh ada. Jangan lemah iman. Orang tua yang punya anak-anak, perhatikan, anak akan naik mantu boleh. Dengan siapa dia akan menikah.
Ini orang tua harus kejam. Bukan harus disiplin, harus kejam. Kalau bukan di dalam Tuhan, no way. Depannya dia. Saudara, yang kedua, untuk apa Tuhan pilih kita? Untuk apa? Yang kedua di ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang kedua, dipilih untuk diberkati Tuhan. Siapa yang dipilih? Kita semua ini loh. Kita ini dipilih dari miliaran orang untuk apa? Diberkati Tuhan. Loh, amin. Makanya susah aja terus. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Konsep manusia terkadang keliru tentang berkat. Kadang manusia itu berpikir begini loh. Namanya berkat, satu jadi dua. Ini berkat. Sedikit jadi banyak. Ini berkat. Sakit jadi sembuh. Itu berkat. Kerja jadi sukses. Itu baru namanya berkat. Enggak salah. Tapi kalau satu harus jadi dua baru dinamakan berkat, itu keliru. Hari ini satu tetap jadi satu, itu tetap berkat. Ada banyak orang udah minus. Kalaupun Tuhan izinkan dari satu menjadi nol, itu pun tetap berkat. Paling tidak kita masih bisa hidup, nafas, makan, bergerak, itu pun masih berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berhati-hati dengan konsep berkat seperti ini. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang kedua. Tuhan berjanji. Tuhan berjanji loh kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan namamu masyhur, terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan Abram untuk mendapatkan janji Tuhan ini? Kira-kira apa? Apa yang dibutuhkan Abram? Ayat keempat. Kalau di ayat pertama Tuhan berkata, pergilah. Maka kapan janji di ayat kedua bisa digenapi? Ayat keempat. Maka pergilah Abram. Tadi saya katakan, kapan berkat itu akan terjadi? Kalau nurut firman Tuhan. Maka berkat itu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang, saudaraku, untuk mencapai berkat, terkadang kurang setia. Terkadang kurang taat. Terkadang kurang sabar. Bukankah kita ini kalau antri, kalau kita ingin kita harap terjadi itu apa? Kalau sedang antri, lek bisa aku ndang maju ke depan, lek bisa antriannya cepet. Artinya apa? Sebenarnya ada benih ketidaksabaran. Ketika sudah ada muncul seperti itu, ini sebenarnya benih, walaupun masih hanya benih, tapi ini benih loh. Baik terjadi, lahir butuh berapa tahun? 25 tahun. Perhatikan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abram, di ayat pertama tadi, Abram keluarlah dari rumah bapakmu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Pertanyaannya, apa yang dialami Abram waktu itu? Istrinya mandul. Kira-kira permisi bicara, ini sekali lagi permisi. Saya berusaha menjadi Abram pada waktu itu. Saya menikah seorang wanita bernama Sarai. Sarai ini mandul. Tuhan berkata kepada saya, pergi yo dari rumah bapakmu sing sugih yang kaya raya itu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Tuhan, nyun sewu. Istriku ini mandul. Kok bisa dari mana bangsa yang besar itu lo dari mana? Masuk akal enggak? Betul? Kalau Abram tidak mau sabar, Abram tidak mau melakukan firman Tuhan seperti ayat keempat, Abram berargumentasi dengan Tuhan, ayat kedua tidak akan pernah ada dalam kehidupan Abram. Aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Nama Abraham
direbut 3 orang agama. Kristen, Yahudi, Islam. Nama Roy enggak direbut. Nama Samuel enggak direbut. Nama David enggak direbut. Nama Pak Dwi, orang Israel enggak ngerti apa itu Dwi. Iya kan? Nama yang lain Agus. Oh pemain. Perhatikan, sudah orang penyembah berhala, orang yang istrinya mandul, diberi janji jadi bangsa yang besar dan namanya masyhur dikenal banyak bangsa. Tidak masuk akal. Betul enggak? Seringkali kita berargumen dengan Tuhan. Tuhan firman-Mu berkata seperti ini. Aku ikut Tuhan 20 tahun. Kadang kita hitung loh. Ingat gak 20 tahun aku persembahan motor. Waduh. Ingat gak waktu itu aku Natal tak persembahkan sego goreng. Diingat nih. Giliran kita berdoa dan tidak kunjung datang apa yang kita mau. Tuhan. Nah betul. Sabarnya enggak keluar. Ishak itu 25 tahun loh saudara. Baru lahirlah Ishak. Menjadi bangsa yang besar. Dari Abraham menjadi bangsa yang besar butuh berapa tahun? Ribuan tahun. Kapan itu terjadi? Ayat 4. Pergilah Abraham meninggalkan ayahnya. Ini luar biasa. Betul luar biasa. Abraham nurut perkataan firman Tuhan. Dan jadilah janji itu dalam hidup Abraham. Kalau kita mau diberkati Tuhan, ini kuncinya. Ini kuncinya. Kalau kita lepaskan firman dari kehidupan kita, miskin kehidupan. Bukan miskin materi. Mungkin kita pintar cari duit. Tapi miskin Tuhan dalam kehidupan kita, menderita selama-lamanya. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memilih kita untuk memberkati kita, jauh mana kita mau andalkan Tuhan, itu kuncinya. Itu kuncinya. Hari ini mungkin belum ada perubahan. Hari ini mungkin belum ada sesuatu yang menyegarkan. Tapi percayalah, janji firman-Nya, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Ini saya amenkan, saudara. Ini saya amenkan. Saya percaya setiap kita punya pergumulan. Punya. Mungkin ada pertanyaan, Tuhan, nanti anakku makan apa? Tuhan minggu depan mau makan apa? Tuhan bulan depan enggak terhitung. Janjinya lebih besar daripada kebutuhanmu. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Jangan pertanyakan Tuhan. Ketika Allah berfirman, Dia tahu apa yang difirmankannya. Dan pasti terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat. Kita baca bersama. Ayat yang menggetarkan hati saya pada waktu saya mempersiapkan bagian ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Yang ini dia, 1, 2, 3. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saya bertamu ke rumah Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara terima. Kalau bertamunya 1 hari nginep boleh enggak? Boleh. Kalau bertamunya nginep 3 hari boleh enggak? Mulai berkurang bolehnya. Kalau nginepnya 5 hari boleh enggak? Lapor polisi. Pak polisi tangkap Pak, ini enggak pulang-pulang Pak. Ini membahayakan ekonomi negara Pak ini Pak. Pulang aja Pak ini Pak, tangkap orang ini. Coba lihat. 5 hari aja sudah mulai. Kapan mulai wong? Gak ngerti beras larang. Ya kan? Saya pernah cerita. Suatu hari istri saya temannya datang.
nginep sebentar semalam, oh ya 2 malam, ya 3 malam masih ajak keluar makan. Terus 5 hari saya mulai gini, wow kalau saya bukan soal makanan saudara, keuangan gitu kan ya. Saya mulai tanya sama istri saya, ini temenmu sampai kapan? Saya bilang, ya paling bentar lagi pulang. Oh ya, oke. Terus di gereja ketemu. Di gereja ini ada yang suka masak. Buat kita kalau persekutuan ada tukang masaknya. Dan dia ini ternyata juga suka masak. Ketemulah suka masak dengan suka masak. Obrolannya apa? Loh kamu bisa masak ini gini. Iya tukerlah resep rahasia. Dan apa yang terjadi? Gini. Sampai di rumah itu sudah nginep 2 minggu. Mulai tahan napas saya 2 minggu. 2 minggu itu saya ingat istri saya minggu lalu bilang apa? Paling gak lama. Oke, saya bilang. Pulang dari persekutuan dia bilang, kok sepertinya aku sama ibu itu akan buka usaha bersama, aku akan tinggal di sini. Dalam hatiku. Tinggal di sini? Dia bilang gitu. Loh, kamu gak dicari papa mamamu? Wah, kan gitu kan ya. Loh, nanti kalau kamu begini. Padahal udah megap-megap saudara. Gitu kan ya. Coba lihat. Mau berapa lama sih kita akan menahan orang? Berapa lama kita akan menggendong orang? Berapa lama kita akan memperhatikan orang? Tuhan berbeda. Ketika dia berjanji aku memberkati hidupmu, dia berjanji sampai kapan? Terus selama-lamanya. Saya diberkati. Aku sudah melakukannya. Banyak orang itu membanggakan yang sudah. Banyak orang membanggakan yang lalu. Aku pernah lo tolong dia, aku pernah lo gendong dia, aku pernah lo menyelamatkan dia. Sekarang tidak ada ceritanya. Beda dengan Tuhan. Perhatikan, sampai masa tuamu. Artinya apa? Ini belum tua, masih muda. Berkatnya itu berkata loh, sampai masa tuamu kelak aku tetap dia. Walaupun rambutmu sudah memutih, aku akan tetap menggendongmu. Dan itu dilakukan terus sampai selama-lamanya. Memilih aku bukan hanya untuk memberikan keselamatan buat aku. Engkau memilih aku menjamin hidupku dalam berkat, dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau dia berfirman anak cucumu tidak berkekurangan, itu pasti dan akan terjadi. Amin. Itu sebabnya saudaraku, mari kita lihat Tuhan, siapakah aku? Siapa? Sampai Tuhan itu loh mau tetap menggendong. Sampai Tuhan itu loh tetap mau memberkati. Sampai Tuhan itu loh mau mati dan menyelamatkanku. Siapa aku? Firman Tuhan mengatakan, engkaulah biji mataku. Mari kita sama-sama kuat, setia sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Saya mengundang